Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zazili. NIM saya 0545786647. Mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi, berasal dari UPBJJ Palembang. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah struktur data. Ya, kali ini kita akan mengerjakan tugas praktikum 1 mata kuliah struktur data. Di sini kita memakai bahasa pemrograman Java. Di sini kita akan membuat project baru. Untuk membuatnya kita pilih di ini ya, titik 3 ini, kita pilih help. Kita pilih show all comments. Karena kita akan membuat project baru, maka kita akan pilih create Java project. Pilih yang no build tools. Di sini kita pilih mau simpan di mana. Di sini saya akan simpan di folder belajar Java. Select the project location. Nah, di sini kita akan kasih nama foldernya. Di sini saya akan kasih nama praktikum. Setelah ada tampilan seperti ini, kita klik saja. Kita pilih src, kita klik kanan, kita pilih new folder, kita kasih nama. Di sini saya akan kasih nama com. Kalau enter, klik kanan lagi, new folder lagi. Ini saya akan kasih nama tugas 1. Enter lagi. Nah, di sini setelah tugas 1 kita klik kanan lagi. Kita pilih new file. Sini ya, saya akan kasih nama filenya deklarasi Java. Enter. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita masukin kode package. Kita masukin di sini ya, seperti di sini com titik terus enter. Setelah di sini kita masukkan kode lagi, yaitu public class. Nah, setelah public class, kita masukin sesuai di file ini ya. Nah, ini fungsinya itu seperti kita membuat kelas dengan nama deklarasi variabel ya. Jadi fungsinya itu. Terus kita bikin lagi kode public. Nah, ini gunanya public void main string ini. Itu kayak pintu utama untuk program Java. Jadi kita perlu ini untuk menjalankan program. Untuk nomor 1, kita disuruh membuat data bertipe integer yang bernama struktur baris. Sini kita akan masukkan kodenya. Struktur baris. Ini kita akan running, tapi kita masukin kodenya dulu. Hasil runningnya seperti ini ya. Hasil running dari kode ini begini. Ya, pada soal nomor 2 kita disuruh membuat deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Jadi di sini kita masukkan dulu kodenya. Jadi tipe data string itu untuk menyimpan teks atau kalimat. Ini gunaan string ini. Terus kata baru itu membuat variabel. Jadi kita membuat variabel bernama kata baru. Dan isinya adalah deklarasi tipe data string. Terus kita enter. Kita akan tampilkan isi dari variabel ini ke layar ya. Jadi kita ketik kode sys. Terus kita run. Nah, ini isinya setelah kita tampilkan jadi begini. Isi variabel kata baru adalah deklarasi tipe data string. Ya, untuk soal nomor 3 di sini kita disuruh membuat pendeklarasian array 1 dimensi dengan nama 4 angka, tipe datanya integer yang berisi angka 07, 10, 20 dan 23. Jadi di sini kita akan langsung masukin kodenya, yaitu nah, jadi untuk soal nomor 3 ini berbeda dengan soal sebelumnya ya. Untuk menampilkan hasilnya di layar itu berbeda. Jadi
kita akan menggunakan kode lagi, kode yang berbeda dengan yang sebelumnya, karena ini tipenya array. Jadi kita harus masukkan kode pengulangan. Jadi kita akan masukin dulu. Di sini int 4 angka sama dengan 7, 10, 20, dan 23 ini artinya int itu array bertipe integer. Arraynya ini bertipe integer. Array itu kalau dibayangkan tuh seperti rak dengan beberapa kotak. Setiap kotak tuh menyimpan satu angka. Itu 7, 10, 20, 23. Berarti kotak pertama berisi 7, kotak 2 berisi 10, kotak 3 berisi 20, kotak 4 berisi 23. Nah, untuk for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari 4 angka titik length, dan i plus plus ini adalah perulangan. For ini perulangan untuk menampilkan semua isi array satu persatu. Jadi for ini pengulangan untuk menampilkan semua isi array satu persatu ya. 4 angka dot length memberitahu berapa banyak data di dalam array. Jadi untuk memberitahu berapa banyak angka dalam array, berapa banyak data di dalam array. Sistem out print ln 4 angka i ini menampilkan isi kotak ke i di layar. Jadi kalau kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, isi array 4 angka. Ini yang pertama 7, yang kedua 10, yang ketiga 20, yang keempat 23. Jadi seperti itu. Ya, di sini kita akan menjawab soal nomor 4. Soal nomor 4 ini kita disuruh membuat pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama angka. Tipe datanya string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom itu berisi angka berikut, yaitu 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, dan 29. Jadi di sini kita disuruh membuat array 2 dimensi dengan tipe datanya itu string. Jadi kita masukin kodenya. Di sini stringnya itu, di sini arraynya itu 2 dimensi ya. Jadi ada 2 kotak, ini menandakan bahwa dia itu 2 dimensi dan bertipe string. Jadi arraynya itu 2 dimensi dan bertipe string. 2 dimensi itu tuh berarti memuat baris dan kolom. Nah, jadi kita di sini akan memunculkannya di layar. Jadi kita akan masukkan kode key. Ada yang salah tidak? Nah, sudah pas. Sini kita cek dulu apakah ada kode yang salah. Di sini kita coba run. Tapi di sini saya akan jelaskan for ini ada 2. Jadi for itu digunakan untuk membaca baris dan kolom. Jadi perulangannya ada 2. Jadi satu persatu itu diulang, dimasukkan kode for untuk perulangan. Jadi ini fungsinya untuk membaca baris dan kolom. Jadi kita run. Ada yang salah. Kita cek dulu. Sistem. Oh, ini kurang ln. Nah, beda lagi, beda problem. Jadi kita run. Nah, jadi setelah kita run, maka tampilannya akan seperti ini. Ini hasil dari kita bikin kode program. Baiklah, untuk soal nomor 5 kita disuruh membuat deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 22, 19, 44, 60, dan 72. Jadi di sini kita disuruh buat linked list. Jadi ada yang harus kita tambah ini. Kalau disuruh membuat linked list, kita ini masukkan kode dulu sebelum di sini, sebelum di public class deklarasi variabel ini, kita masukin kode import java to koma. Nah, ini gunanya untuk mengaktifkan fitur linked list ya dari bawaan pustaka bawaan Java. Jadi kita harus
bikin kode ini dahulu kalau disuruh membuat link list. Setelah kita masukkan kode ini, baru kita bisa buat kodenya. Kita masukkan kodenya, yaitu link list. Karena ini bertipe integer, jadi kita masukin integer list. Buka kurung, tutup kurung, titik koma, enter. Kita masukin dari 22 dan seterusnya ya. Jadi sini kita masukin nah, ini fungsi list angka dd add, list angka add 22 dan seterusnya itu untuk menambahkan angka satu persatu ya. Nah, untuk kode ini link list integer list angka sama dengan new link list integer itu adalah untuk membuat link list baru dengan nama list angka yang berisi data angka integer. Jadi itu fungsinya, fungsi link list integer list angka ini untuk membuat link list baru dengan nama list angka bertipe data integer. Itu. Nah, kalau ini untuk menambahkan angka satu persatu yang list angka add ini, list angka titik add nilai angkanya dari 22 dan seterusnya. Jadi kita akan masukkan lagi. Kita cek ini angkanya sudah benar ya, 22, 19, 44 dan 22 sudah benar. Jadi setelah kita masukkan kode-kode ini, kita akan tampilkan. Jadi kita akan perlu kode ini untuk menampilkannya ke sistem. Buka kurung is titik 2 isi list titik 2 tutup kurung titik koma enter. Nah, sistem outprint ln ini yang ini itu fungsinya untuk menampilkan isi link list di layar ya, sama seperti yang sebelumnya, fungsinya untuk menampilkan di layar. Jadi setelah kita masukkan kode-kode ini, kita coba run. Nah, ini hasil run dari program yang kita buat ini, kode-kode ini, kode-kode program ini hasilnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kata-kata yang kurang tepat ataupun penyampaian yang belum sempurna. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.